Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Planters, kembali lagi dengan saya, Edi Saputra, salah satu peserta Plantation Leadership Development Program 3 dari unit Padang Ratu, PT Perkebunan Nusantara 7. Baik, pada kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen bisnis di perkebunan kelapa sawit. Sekilas tentang perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan itu menghasilkan produk, penyediaan bahan baku, pengelolaan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk secara fisik meliputi kawasan dan wilayah. Dan fungsi perkebunan ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ataupun kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspek ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung ataupun kelestarian lingkungan. Kemudian aspek sosial budaya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa ataupun pengembangan wilayah. Untuk pelaku usaha perkebunan, luas area lebih dari 21 juta hektar. 72% perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan 6% perkebunan besar negara di Indonesia. Baiklah, pada materi ini kita juga akan membahas tentang sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai ataupun POAC. Kemudian perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan. Kontrol sistem adalah seperangkat sistem formal maupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan dari organisasi tersebut. Sementara SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban, dan menjalankan organisasi, agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tool ataupun membantu manajemen. Fungsi dari manajemen itu sendiri yang pertama yaitu perencanaan ataupun planning, kemudian pengorganisasian ataupun organizing, kemudian pelaksanaan ataupun actuating, dan yang terakhir yaitu pengendalian ataupun controlling. Setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan itu sendiri selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan itu sendiri. Faktor dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu, salah satunya kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, perbedaan budaya. Kemudian batasan organisasi, evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem, kemudian contoh historis. Ada 4 langkah dalam problem solving. Yang pertama yaitu daftar permasalahan. Yang kedua yaitu analisis sebab. Yang ketiga yaitu alternatif solusi. Dan yang keempat yaitu rencana tindakan dan persoalan potensial. Terdapat 3 langkah dalam mendefinisikan masalah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah itu. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan prioritas dari masalah. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan pernyataan dari masalah tersebut. Kemudian terdapat 3 langkah juga dalam menganalisis penyebab masalah. Yang pertama yaitu identifikasi sebab yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu analisa penyebab masalah yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu identifikasi akar penyebab masalah dari sesungguhnya. Kemudian langkah untuk menghasilkan solusi yaitu ada 2. Yang pertama mengembangkan alternatif dari solusi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memilih solusi yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu rencana tindakan. Berisikan detail rencana kegiatan untuk merealisasikan solusi terpilih. Di antaranya yaitu solusi terpilih dan sasaran atas solusi tersebut. Kemudian kegiatan, kemudian ada output, kemudian kebutuhan SD, kemudian PIC atau penanggung jawab, dan yang terakhir yaitu waktu. Demikianlah paparan singkat yang bisa saya sampaikan terkait materi manajemen bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.